Ketika terkena pedoman komunitas yang ada di YouTube, kita harus apa sih? Terus aja simak videonya. Intro dulu ya kan. Oke, kembali lagi di Ageng Daily, di mana nih saya akan membahas yaitu solusi buat kalian semua yang dimana ketika kalian terkena teguran komunitas dari pihak YouTube ya. Jadi kalian tuh harus apa sih ketika terkena teguran komunitas dari YouTube ya. Nah, jadi kali ini saya mendapat sebuah pelanggaran dari pihak YouTube yang dimana ini ada di channel pertama saya yaitu yang Kreatif Editing AG. Nah, jadi langsung aja saya akan membahasnya. Nah, jadi di sini saya akan membahas yaitu ketika kalian mengalami suatu pelanggaran dari pihak YouTube, mending kalian melakukan apa sih ketika terkena pelanggaran? Mending kalian mengajukan apa tidak ya? Nah, jadi langsung aja saya akan beritahukan kepada kalian ketika kalian mengalami pelanggaran. Nah, di sini saya ada contoh yaitu konten saya yang berjudul tutorial cara install plugin di Adobe After Effects free download plugin. Nah, jadi memang ini adalah program tambahan ya. Nah, jadi misalnya kalian mengalami seperti ini, maka kalian bisa tekan aja seperti ini. Kalau ini sebelumnya saya memang terkena pelanggaran sebelumnya dulu ini saat masih channelnya masih coba-coba gitu. Nah, ini yang baru aja kok. Nah, jadi ini sih akan ada muncul tulisan yaitu tinjau masalah. Mungkin ada masalah dengan konten Anda. Kami menemukan konten yang mungkin melanggar pedoman YouTube ya. Jadi intinya gitu. Di channel dia tidak terkena dampak, jadi tidak ada teguran dari sini. Kalau ada teguran ini nanti merah, maka akan masuk di sini, di bagian sini ya. Nah, nanti akan terkena strike pertama saya. Kalau belum pernah, tapi yang kalau misalnya sudah pernah, maka saya yang kena yang kedua, maka saya tidak bisa upload selama 1 minggu ya. Nah, di sini videonya dihapus oleh pihak YouTube. Jadi kita ketika mencari video saya tidak akan ada di YouTube, tapi saya masih bisa melihatnya kok. Di bagian monetisasi dia jelas pasti tidak akan bisa memenuhi monetisasi ya. Oke, mulai meninjau. Nah, dia akan langsung masuk ke bagian periksa konten Anda yang dimana nanti kalian itu bisa mengapply video kalian agar kalian tuh bisa melihat video kalian itu mana sih yang melanggar gitu loh. Tapi tidak detail. Nah, yang pastinya semuanya ya. Nah, di sini akan ada lebih detailnya lagi apa sih yang membuat melanggar. Nah, jadi YouTube tidak mengizinkan konten yang menunjukkan kepada penonton cara mendapatkan akses gratis tanpa izin ke studio audio, konten audio visual, video game lengkap, software, atau layanan live streaming yang biasanya memerlukan pembayaran. Kebijakan ini berlaku untuk video, deskripsi video, komentar, live streaming, dan produk atau fitur YouTube lainnya. Perlu diperhatikan bahwa ini tidak lengkap. Nah, jadi di sini memang di video ini saya membahas yaitu cara download tadi ya, cara download plugin di After Effects ya. Nah, sedangkan plugin itu apa sih? Nah, plugin itu adalah sebuah software yang ada di komputer. Nah, ataupun di HP juga bisa sih sebenarnya sih. Nah, jadinya intinya itu program tambahan yang bisa kalian tambahkan di aplikasi kalian. Jadi misalnya contohnya KineMaster ya. Jadi kalian tuh menambahkan sebuah transisi yang di luar dari standarnya seperti mod-modan lah atau sebagainya. Itu sebenarnya program tambahan dari orang yang sudah mempunyai KineMaster lalu diedit ulang agar memiliki mod-mod tertentu dari aplikasi KineMasternya ya. Nah, jadi itu sebenarnya sebuah pelanggaran ya yang saya buat gitu. Nah, tapi ini saya buat karena dulu ya saya kan suka editing dulu. Nah, editing tuh nggak hanya pakai software normal gitu. Ada beberapa software tambahan yang bisa membuat kita itu menjadi profesional dan sebagainya ya. Oke, lanjut aja di bagian sini. Maka kalian tekan aja berikutnya. Misal di bagian sini kalian merasa memang videonya melanggar deh. Misal melanggar. Lebih baik mending kalian pilih aja saya tidak ingin mengajukan banding. Kenapa? Karena kalian mencari aman. Tujuannya memang jika memang video kalian melanggar. Jadi kalian jangan sampai mengajukan banding. Takutnya ketika kalian menekan ini saya ingin mengajukan banding, di sini ada tulisan yaitu kami akan meninjau kembali video Anda dengan cermat. Artinya pihak YouTube akan melihat video kalian dengan detail. Tetapi kami tidak dapat menjamin hasil tertentu. Nah, di sini yang paling saya takutkan. Tetapi kami tidak dapat menjamin hasil tertentu. Takutnya nantinya ketika ditinjau oleh pihak YouTube, nantinya akan ada pelanggaran channel yang membuat channel saya ini menjadi cacat ya panggilannya ya. Nantinya tidak bisa ngupload seminggu. Walaupun seminggu itu waktu yang bentar, tapi membuat channel kita tuh buruk ya di mata YouTube gitu.
Nah, jadi misalnya memang video kalian misalnya aman sebenarnya, misalnya tidak melanggar, tidak ada unsur seperti ini misalnya, hanya saja memang kebetulan aja YouTube mungkin ada yang report dan sebagainya, boleh kalian menekan saya ingin mengajukan banding. Tapi jika memang kalian merasa oh memang aku bersalah kok gitu, nah jadi kalian pilih aja saya tidak ingin mengajukan banding. Nah, di sini kalian bisa memberikan komentar di mana itu menggunakan bahasa Inggris lebih bagus. Kalau bisa ya mau Indonesia sih boleh aja, nanti pasti mereka punya penerjemah kok gitu loh. Tapi jika kalian ingin tidak komentar ya udah gak apa-apa kok. Nah, jadi kalian pilih aja saya tidak ingin mengajukan banding jika kalian merasa bersalah ya memang ya. Jadi kalian tekan kirim aja. Nah, setelah itu kalian akan menerima pesan ya, terima kasih atas ulasan Anda. Tahukah Anda sebagai besar kreator tidak pernah mendapatkan teguran kedua? Nah, baca kurang kepentingan. Kami kapanpun Anda merasa tidak yakin dengan positif konten. Nah, tahukah Anda bahwa sebagian besar kreator tidak pernah mendapatkan teguran kedua? Artinya, jadi jika kalian menjadi seorang kreator, jangan sampai kalian terkena teguran sampai 2 kali. Mending kalian sampai dapat teguran pertama itu gak masalah. Intinya kalau bisa sampai hilang deh. Karena ini untuk menghilangnya pun tergantung waktu ya. Kadang nanti hilang gitu loh. Ya kalau balik ya nggak akan gitu. Jadi intinya kalau kalian kena pelanggaran ya patuhi aja deh gitu. Hapus ya dihapus gitu. Nah tutup lalu setelah itu. Nah lalu kalian harus melakukan apa sih? Hapus videonya. Di bagian konten kalian cari konten kalian, lalu kalian hapus. Karena di sebelumnya saya sudah menghapus kontennya, jadi anggap aja aman. Karena dari awal memang notif ini memberikan tahu kepada kalian bahwa channel kalian tuh tidak kena dampak, jadi nggak masuk di bagian pelanggaran channel. Kalau sebelumnya saya itu kena pelanggaran dari video saya yang sebelum-sebelumnya itu terkena teguran. Nah ini sudah saya hapus, jadinya memang bisa aman kok. Nah nantinya bisa otomatis hilang sendiri dengan sendirinya kok. Oke. Nah, jadi itu dia solusi buat kalian yang dimana ketika kalian terkena teguran komunitas, yang dimana kalian cukup tenang aja. Jika memang kalian yang bersalah, maka kalian lakukan aja seperti yang saya lakukan, yaitu ketika memang kontennya salah, maka kalian akui saja dan kalian menghapus video tersebut. Tetapi jika kalian memang videonya memang aman sebenarnya, tapi lalu sama YouTube diklaim bahwa itu memang melanggar, nah maka kalian bisa mengajukan banding bahwa video itu tidak melanggar pedoman komunitas, maka nanti kalian akan baik-baik aja. Nah jadi santai aja buat kalian, jangan terlalu takut jika kalian terkena pedoman komunitas. Nah jadi itu dia, sekian dari Agen Daily dan sampai berjumpa kembali, dan jangan lupa subscribe ya.